Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, eh, menyebut seseorang itu menjadi hal yang biasa ya bagi kita setiap hari. Jadi menyebut orang padahal orangnya tidak ada kesalahannya sama sekali, nyebut ini dan itu. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Nah, kenapa? Karena ghibah itu ya dikhususkan kepada yang bernama manusia. Kalau makan, minum, itu ada pada makhluk-makhluk yang lain. Nah, tetapi kalau ghibah itu hanya ada pada makhluk yang bernama manusia. Kenapa? Karena memang manusia itu diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya mulut, dan mulut itu bisa berbicara. Makanya manusia itu disebut dengan hayawanun natik, ya, manusia atau binatang yang bisa berbicara. Nah, itu kelebihannya. Teman-temanku semuanya, jadi ghibah itu kalau kita berbicara masalah dosa, itu luar biasa dosanya. Dosa yang tidak pernah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang digibahi mengampunkannya, memaafkannya. Nah, begitu. Maka salah satu pengampun dosa ghibah itu ya kita minta maaf langsung kepada orang yang digibahi, kepada orang yang digunjingi. Bagaimana kalau orang tersebut tidak ada lagi atau memang sudah meninggal misalnya, atau dia di tempat jauh yang ya tidak mungkin kita datang ke sana. Kita di Indonesia, dia di Amerika. Kita misalnya datang ke Amerika ya tidak bisa. Kenapa? Karena memang jauh jalannya. Nah, pokoknya kalau seperti itu kita usahakan bisa menghubunginya melalui HP, melalui media sosial misalnya. Kita cari tahu, minta maaf. Bagaimana orangnya meninggal? Kalau orangnya sudah meninggal, kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan istighfar itu diuntukkan kepada orang yang kita ribahi. Allahumma ufir lana walahu. Ya Allah, ampunkanlah kami dan ampunkanlah untuk dia yang kita ribahi. Nah, begitu ya. Dosa ribah itu dosa yang luar biasa. Ya. Begitu teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ribah itu adalah sesuatu dosa yang dosa kita tidak sadari. Ya. Dilakukan dengan mudah tetapi dosanya luar biasa. Kalau seperti misalnya kita mabuk, itu susah. Kenapa susah? Mulai dari minuman itu mahal, kemudian mungkin kalau kita di tempat umum kita dilarang, tidak boleh, mungkin ditangkap polisi, ada peraturannya. Tetapi kalau riba, kita duduk-duduk saja bisa riba. Nah, makanya orang yang benar-benar beriman kepada Allah adalah orang-orang yang bisa menahan riba. Jadi kita bisa lihat kalau orang tersebut bisa menahan riba, bisa menahan mengunjing ini, mengunjing itu, itulah orang beriman yang sejati. Nah, makanya dikatakan dalam sebuah ayat, apakah kamu suka memakan bangkai saudaramu sendiri? Nah, pasti tidak suka. Kenapa? Karena orang yang riba itu adalah seolah-olah dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Makanya pernah juga di zaman Rasulullah SAW, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa saya sangat haus padahal saya ini puasa? Haus di sini haus terasa habis makan, kan beda. Haus habis makan dengan haus kita puasa, kan beda rasanya. Nah ini ya Rasulullah,
haus saya ini seperti haus setelah makan. Bagaimana ya Rasulullah? Kenapa? Maka Rasulullah bertanya lagi kepada laki-laki itu, apa yang kau lakukan? Apakah pernah menyebut si anu si ini? Nah, kata laki-laki itu, iya ya Rasulullah. Nah, itu kan. Nah, maka ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh laki-laki tersebut untuk memuntahkan. Ternyata pada waktu itu muntahlah lelaki itu dan keluarlah daging yang segar. Ya, begitu kan. Jadi orang yang mengunjing, orang yang menghibah menyebut orang lain itu ya seperti memakan bangkai, memakan daging mentah-mentah saudaranya sendiri. Itu. Nah, ini di atas gedung ya. Biar suasananya lebih beda daripada yang sebelumnya ya. Gitu. Oke, teman-teman, itu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa menghindari ghibah ya. Ya, kalau ghibah itu ya tidak tergantung dengan ibu-ibu, tidak tergantung dengan bapak-bapak, tidak tergantung dengan tua muda. Sekarang bisa saja, kapan saja, siapa saja bisa ghibah. Kalau dulu dia nanti dengan ibu-ibu yang duduk-duduk di tempat duduk ngerumpi di mana-mana dia duduk. Nah, tahu-tahu nyebut ini nyebut itu dulu. Tapi sekarang semuanya bisa ghibah. Dengan mudahnya lidah kita menyebut orang yang tanpa ada kesalahan, yang tanpa ada dosa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.